وألحقني بأهل الله. الله الله رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوا معنا يا إخوان على العدنان بالآمان دائما مع أهل الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Sedikit kembali kita membaca kitab Al-Fawaidul Mukhtarahnya, masih tentang kewajibannya menuntut ilmu agama. Faedah yang selanjutnya, qala sayyiduna al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Telah berkata oleh sayyiduna pemimpin kita al-imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya dan memberikan manfaat kepada kita dengan berkat daripada beliau. Jadi Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sahib Ratib Al-Haddad mengatakan, ini ucapan sidin lah. Nah, wa rubbama ijtanaba ba'dul juhal ahlal ilmi wa majalisal ulama khaufan ay ya'rifa ma yalzamuhu al-amalu bihi yadhunnu anna dzalika udhrun lahu. Kata beliau, dan terkadang menjauhilah oleh sebagian orang-orang jahil akan orang-orang yang berilmu dan menjauhi akan majelis-majelis ulama. Kada mau beparak lawan orang yang berilmu, lawan kada mau menghadiri majelis ilmu. Terkadang di sini ada sebahagian orang-orang yang jahil. Apa alasannya? Khaufan ayya'rifa ma yalzamuhu al-amalu bihi. Karena takut bahwa ia mengetahui apa-apa yang wajib akan dia oleh mengamalkan dengannya. Jar bahasa kita, takutan kalau tahu. Karena aku wajib mengamalkan jar tahu, Bang. Nah, nama kayak itu. Berarti hendak jahil terus lah. Yadhunnu anna dzalika udhrun lahu. Dan inya menduganya bahwasannya yang demikian itu satu uzur baginya. Kan aku kada tahu, jadi kan wajib aku mengamalkannya. Atau jangan biasa kayak ndak kada tahu jar semangat itu pada salah, kada tahu. Nah, lalu disuruh mengaji kada hakun.
Ada akun kena tahu, kena aku jadinya salah tahu ngalihi aku pulang membujuri. Nah, maulana kayak itu. Maka kita disuruh menuntut ya kalau medan disuruh menuntut supaya membujurakan ibadah. Ya namun yang salah terus salah kena di akhirat dituntut. Ada kawan balasannya, alasannya ya kada tahu. Gua kada kawan kayak itu dulu. Karena adang dulu awalnya kayaknya kita di akhirat tuh balasan langsung ulung kada tahu ya Allah, makanya ulung salah menggawe sembahyang. Kada tahu bang ulung kada ada ilmunya. Mesti dijawab pulang, maka ada banyaknya pengajian. Nah ulun kok ada umpat, menulung umpat tahu kan aja. Nah, iya, ya lah. Atau tadi takutan, karena banyak aku tahu jar malakan ini pulang. Nah, jadinya takutan ada jar sidin terkadang sebagian orang jahil itu menjauhi majelis ulama takutan kalau tahu apa yang wajib diamalkan. Lalu jar sidin, wahai hat sidin, jauh benar nih itu pemikiran yang kayak itu sidin, salah benar nih to sidin. Innama dzalika yaziduhu tasdidan wa mutalabatan. Hanya saja yang demikian itu malah menambah akan dia makin disuruh, makin malah banyak tuntutan, bersangatan tuntutannya. Nah itu insiden yalah amunnya menjauhi ulama alasan takutan tahu atau takutan kalau pina ketahuan gawian seorang ini salah. Kamu nangka itu salah harus kena malah bebanyak tuntutan. Ya kan? Ya kanya pikih kan. Ini kan tentang ibadah. Namun seorang kadang hendak mengaji, musia salah ibadah seorang ya kalau ya ada aja orang wudu gen bisa ada juga sudah salah. Nah, belum lagi karena sembahyangnya. Nah, mudahan kita ini bujurlah dalam ibadah lah dan diterima oleh Allah. Dipang lagi kita ya kalau menuntut, meniat membujurakan. Amunnya kada jadi malah bertambah tuntutan bersangatan di annahu a'radu an ahkamillahi ilman wa amalan fahuwa asyaddu. Karena bahwasanya ia berpaling daripada hukum-hukum Allah dalam ilmu dan dalam pengamalan, fahuwa asyaddu, maka itu lebih bersangatan. Artinya kayak ini cara bahasa kita, amun kada dibawa mengaji jangan anak mengamalkan. Tahu gin kada tahu apa enak diamalkan. Jika orang mengaji ini kan tahu barang dulu. Mudah-mudahan kau mengamalkan janganlah. Amunnya ya ada itu balasan takutan mengaji ya kan. Kenapa ada juga yang bano kayak ini bocap kada kau mengamalkan juga aja. Makanya koler mengaji. Nah, baginnya 2 kali apa? Ngajar guru kami dulu, jar guru ya kan jago muas. Jadi siden 2 kali bungol siden. Kenapa? Mbak pertama kada tahu, yang kedua baginnya mengamalkan. Ya kalau mun kada tahu tuh awal anak mengamalkan apa yang ada diamalkan mun kada tahu kisahnya. Nah, 2 kali siden itu lebih bersangatan amun orang mengaji ya kan tahu ilmunya sudah. Nah, karena ada tuh wayahnya Allah beri taufik kau mengamalkan. Ya kaca mengaji fikih, tahu ilmunya yang bujur, seandainya yang dulu itu salah, Allah beri taufik ya kawa membujur ya kan. Kawa membujur akan. Nah, kayak itu dah. Namun yang kadang mau mengaji-ngaji bang, berumuran kada tahu seorang salah. Dia mah pandak membujuri. Bujur kalau di sini. Karena mati ditiwas orang balasan ulung kada tahu ya Allah. Amun nang kait hoja habis kisah musia ikamnya teh kada tahu. Nah, kenapa? Karena kada mau mengaji. Maka banyaknya pengajian di wadah ikam. Nah, di apa kita pulang? Nah. Nih, Bang, kita mudahan kita selamat dunia akhirat lah. Jadi insiden berpaling daripada Allah maka ilmunya kada tahu, makinnya hendak mengamalkan. Wa ghayatul udri fi asya'a takunu liman rubbiya fil badiyah wa fi bu'din an ahli Islam. Dan kesudahan uzur itu jadi pada segala sesuatu
adalah ia bagi orang yang rubbiyah, yang dididiknya nih, ada pendidikannya fil badiyah, di pelosok, wa fi bu'din an ahli Islam, dan pada kejauhan daripada orang-orang Islam. Jasidin hendak kawa dipadhakan ozor beralasan kada tahu, itu bagi orang yang andakannya di pelosok desa, yang pendidikannya minim di situ, apalagi gurunya kada ada. Nah itu kawa beralasan, atau jauh daripada orang-orang Islam, itu kawa beralasan tuh kada tahu kena andak di pelosok benar, gurunya kada ada di situ, hendak mencari guru jauh, yalah. Nah kawa beralasan kada tahu di situ. Nah kawa beralasan kada bujur beribadah, kada gurunya kada ada. Ini jadian wa man huwa muslimun wa aba'uhu muslimun anna lahu al-udhur jadian. Dan orang yang adalah ia itu Islam, abah-abahnya Islam. Ya kemudian jakanya pulang bahasanya, apalagi di kampungnya banyak pengajian, guru-guru agama banyak, anna lahu al-udhur. Di mana udhurnya di sini? Bagaimana itu dikatakan udhur di sini? Dah kawa. Nah, ya jar guru kami, guru Muas lah mengaji sih sini. Seminggu sekali barang mengaji, terutama ilmu fardu ain. Seandainya karena kita masih ada yang kada tahu, tapi karena kita niat terus menuntut ilmu walaupun seminggu sekali, lah pas mati di akhirat ada gawian kita salah, kawa masih sedikit balasan presiden mengatakan uzur tuh kawa. Kenapa ya kemudian mereka salah menggawi ini? Nah, mulut belum sampai lagi belajarnya toh. Nah, oh nento kah tahu aja aku jadi malaikat, bahasanya ada catatan amalnya. Orang tuh 47 mengaji saban minggu. Ini mun kada ada salah. Pada kada tahu, alasannya kada tahu lon. Kada kawa. Bijar guru kami, guru Mas, kena ditiwas oleh malaikat di sini. Ditiwasnya bihimat oleh malaikat. Kenapa kepada mengaji? Boleh kamu salah ini. Nah, ini kita di akhirat ini apa? Kita hendak melawan lagi. Ya kan? Nah, dan kita selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jadi simpulannya kewajiban kita dalam menuntut ilmu agama, terutama ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Itu dulu yang fardu ain Kemudian kita lanjutkan membaca kitab fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian sambungannya kitab fikihnya halaman yang warna putih, halaman 51 paling bawah sebelum garis. Kemudian yang warna kuning halaman 34 baris kedua paling bawah juga sebelum di bawah garis. Nah, baris berapa pun dari atas tuh hitungnya 1 2 3 4 5 6 7, baris ke-7 dari atas kalau Anda kadang ngalih. Ini yang di atasnya begini dibacalah yang sebelum garis tuh. Nah, yang kuning halaman 34, yang putih 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izalatun najasati min ala badanihi in kanat ay an najasatu alaihi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian wa izalatun najasati min ala badanihi in kanat ay an najasatu alaih. Semalam kita membahas tentang rukun-rukun mandi. Jadi rukun mandi ini karena baik mandi wajib maupun mandi sunnah itu disebutkan dalam kitab kita ini ada 3. Walaupun biasanya masyhurnya kalau kita belajar dulu yang lah 2 aja. Yang pertama berniat, yalah
Berniatnya sebenarnya pas kita menguboy banyu itu mengenai anggota tubuh kita, di mana aja posisinya boleh. Ya kan? Yang penting pas kena kita andak niat mandi. Sahajaku mandi wajib ya gitu. Nah, itu sudah sah niatnya. Tambahin lagi boleh untuk mengangkatkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, itu sudah niat. Yang kedua, kewajiban kita dalam mandi wajib meratakan banyu ke seluruh tubuh kita yang zohir. Bahkan di hati akan sidin, lilipatan jasidin, perhatikan. Kemudian apalagi, nah lubang telinga ini, nah ada bagian zohirnya, jadi ada juga kena sedikit kita kubui di telinga ini, nah kemudian lilipatan telinga ini, jadi perhatikan. Jakanya ada lagi lipatan, misalnya orang tuh misalnya ada orang parutnya misalnya ganal misalnya aja, cuman sudah agak kendor, kada kancang lagi, sehingga bilanya berduduk tuh tali model kayak talipatnya apa bahasa kita, takal. Nah ada kalau gitu kalah, ada yang kancang parutnya ya bulat, ada yang bertakal-takal. Nah yang bertakal-takal tuh nanti diperhatikan karena ini kan kulitnya tuh mudah tersimpan ke dalam gitu kalau, jadi ada di kancang supaya karena. Nah dalam pusat di sini termasuk karena bagian zohir kemaluan. Kalau kita lakian kan bagian kemaluan belakang tuh, nah ketika kita behera tuh kan ada yang terbuka sedikit kalau, karena kan yang mengerubas keluar tuh ini kalau. Nah bagian yang terbukanya tuh najisiden yang nampak tuh ada tuh bagian zohir, itu pun wajib karena terbasuh saat mandi. Jadi mesti ada kita berdungkung, nah jangan berdiri sebijian, berdungkung di kubu ya, di mana digosok-gosok, ya kan, supaya bujur-bujur kena. Nah, itu perhatikan sini. Ya hanya kuku panjang, bagian dalam kuku, bawah kuku tuh wajib tuh terbasuh. Nah, jika ada yang sesuatu yang menghalangi di dalam kuku, diikat benar, dibuang ya dulu supaya menyampaikan dan itu sudah hati-hatikan itu. Nah, dua itu Bang, ya lah, yang biasa kita dengar. Rukun mandi wajib berniat lawan mengatakan banyu ke seluruh tubuhnya karena bagian zahirnya, baik kulitnya, baik bulu-buluannya. Nah, nah kemudian di sini ada tambahan yang lain. Nih, walaupun ini ada anunya lah, khilafnya. Tapi ini memang wajib juga jadinya. Cuma ada yang mengatakan apakah rukun atau syarat. Tapi 4 di sini, yalah rukun. Nah, yang ketiga, cuman ini ada syaratnya lah, ada syaratnya ini jadi rukun, jadi wajib di sini. Wa izalatun najasati min ala badanihi in kanat. Nah, kemudian rukun mandi wajib yang selanjutnya yang disebutkan dalam kitab ini adalah menghilangkan najis dari ala badanihi, atas badannya, in najasatu alaih di sini, jika ada najisnya. Nah jadi di sini bilanya di badannya tuh ada najis, kewajibannya tuh hilangkan najisnya di sini, hilangkan. Nah ini karena dalam artian misalnya nih ada darah di tangan kita, bekas darah nyamuk, kering, lalu kita mandi wajib. Ini sih karena mau sah dulu menghilangkan hadasnya. Kenapa? Najisnya dulu buangi, najisnya dulu. Jadi seandainya kita kubui, kita kubui, kada hilang darahnya. Kita gosok aja, kita kubui. Nah itu hanya menghilangkan najis di sini. Jangan karena kayak itu kisahnya nih lah. Mbak tuh Bang kubui lagi. Kubuyan yang kedua tuh karena kisahnya menghilangkan hadas. Kada wajib sih nah tapi ada khilafnya lah. Ya, karena kalau najisnya tuh, najis ini kan ada dua, ada najis hukmiyah, ada ainiyah. Ada najis tuh bekasnya aja lagi, bekasnya, tapi kada ada kelihatan lagi. Ya hanya kami, tak pelanting kami, cuman kering sudah, kada ada lagi sudah ya kalau kelihatan, cuman tetaplah najis. Tetap selama belum dibasuh. Nah, karena ketika kita mandi wajib, seandainya ini belum dibasuh-basuh, tak kita kubui tak kubui. Nah, apakah itu termasuk menghilangkan najis lawan hadas
atau menghilangkan najis saja? Berarti harus 2 kali membasuh. Nah, ada khilafnya. Ujar Imam Nawawi, amunnya jasidin. Najisnya hukmiyah, bakas karing kamih. Lalu kita berniat mandi wajib, tahap berniat. Hanya di sini, ilah ada najis semalam jadi sini bakas kamih. Kubu ya, pas kita ngubuh ke tangan. Ujar Imam Nawawi, kalau najis itu secara hukum ya lagi, itu sudah sekali kubui menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Jadi, menghilangkan hadas dan menghilangkan hadas. Double sekali kubui ya. Tapi di sini kalau najisnya tuh berikit, nah kalau kayak darah, nah itu perlu 2 kali gawian sih. Pertama menghilangkan najisnya, tak hilang sudah terbasuh ke hadasnya di sini, belum kubui lagi sekali. Kubuyan yang sekalinya untuk menghilangkan hadasnya. Nah, itu Presiden. Jadi wujud ya, wajib kita menghilangkan najis. Munnya ada Presiden. Berarti kenapa munnya ada najis? Ada deh. Mandi ya kita. Tinggal menghilangkan hadasnya bisa aja. Kan darah itu kan bisa berikit kalau berikut nyamuk. Umumnya kita naran taguring kalau padahal masih hadas besar, guring, banyak balik ternyata tetap tanu nyamuk berdarahannya kalau berikit di tangan. Mandi banyak sudah pas berniat mandi, sekali melihat darah ajar di tangan, maka tadi ngubuh ya dah. Apakah sudah yang di bagian darah itu apakah sudah terhilang hadas kah belum nggak? Mau najis aja masih berikit, ya Allah. Nah, makanya di sini tuh diperlukan hilangkan najisnya. Tak kita basuh sambil digosok hilang darahnya. Itu di sini belum menghilangkan hadas lagi. Hanya menghilangkan najis. Bapak hanya basuh pulang untuk menghilangkan hadas yang di sini yang tadi ada jerikit najis. Nah, dalam artian kalau najis itu berikit sampai tuntung ke mandi, berarti belum sah mandinya. Ya kan? Karena ada najis berikit. Nah, nyata benar kalau banyunya ada sampai maka ada najis. Bapak bersihin najisnya, sibur pulang basah yang di bagian najis itu aja, saham sudah mandinya. Baru usah diulang mandinya. Ya kan? Ya bagian itu aja yang kada hilang hadas. Nah, in kanat jika ada najisnya. Nah, itulah. Nah, lalu makanya disarahkan oleh pensarah. Nah, cobalah. Wa zahiru aqfil musannifi hadza ala ma qablahu annahu fardun mutlaqan wa laysa kadzalik. Bal mahallu hadza idza lam tazulin najasatu bil ghuslatil wahidah wa illa fal asahhu al iktifa'u bi ghuslatin wahidatin lin najasati wal hadasi khilafan lirrafi'i rahimahullah ta'ala. Nah di sini wa zahiru aqlil musannifi hadza, dan yang zahir dari pengatopan musannif akan ini masalah. Kan sidin mu'atafkanlah jisidin rukun mandi wajib pertama niat, yang kedua wa isalil ma ila jami'i badanihi, meratakan air ke seluruh tubuh, kemudian disambung sidin pulang wa izalatun najasati min ala badanihi in kanat sidin, dan menghilangkan najis di badannya amunnya ada. Kan itu disambung sidin lah. Jadi kan anggapannya 3 kalau rukun mandi. Yalah. Pertama niat, kedua meratakan air, ketiga menghilangkan najis. Sidin kan menyambung dengan itu. Iyalah. Nah, alama qablahu sidin sambung kalimat pengatopannya atop. Dalam nahwu atop itu ya waw, kata sambung menjadi kita. Nah, pakai waw artinya bersambung kisahnya. Bila ada waw dan dia kita dan. Waw itu kan dan mananya wa itu dan. Atas kalimat yang sebelumnya bahwasanya secara zahir maksud dari musannif itu berarti izalatun najasah itu rukun secara mutlak di sini. Wajib secara mutlak dalam mandi wajib. Secara mutlak itu maksudnya baik najisnya tuh hilang sekali basuh atau hilangnya dengan beberapa kali basuh. Pokoknya wajib tupang bilanya ada najis, wajib tupang di sini dihilangkan najisnya secara mutlak.
termasuk wajib secara mutlak Presiden. Baik sekali basuh atau beberapa kali basuh. Hilangnya najis. Jasiden secara zahir mun kita paham nangka itu walaisa kadzalik Presiden. Kadaka itu pang Presiden pahamannya. Kadaka itu Presiden. Nah, kadaka itu kisah musannif menyambung kalimat atau hukum nangka itu kadaka itu kisahnya Presiden. Kada secara mutlak rukun. Yalah menghilangkan najisnya. Tapi bang, bal tetapi, nah itu bal bacanya yang mana? Kita ini kan berbaris, di situ baca bulu, bulu mahal dia. Oh. Ya kada, coba itu biar bahasa Arabnya itu kan berbaris kalau bal ya, ba lawan lam baca bulu, itu mim la mahal, bulu mahal. Ya, bal tetapi mahal lu hadza tempatnya ini yang wajib menghilangkan najis nih dalam mandi wajib idza lam tazulin najasatu bil ghuslatil wahidah. Syaratnya apabila tidak hilang najisnya itu dengan sekali basuhan. Berarti najisnya berikit. Nah, bila najisnya berikit berarti wajib menghilangkan najisnya dulu. Itu hanya kita menghilangkan hadasnya pulang 2 kali basuh. Nah, tapi yang dipadahkan sini itu kisahnya itu bila najisnya tuh kada hilang sekali basuh. Nah, wa illa dan jika tidak, maksud jika tidak tuh bilanya kawa hilang najisnya dengan sekali basuh, fal asahu maka qaul yang paling sahih ujar Imam Nawawi al-iktifa'u bi ghuslatin wahidatin lin najasati wal hadasi. Cukup sah saja menghilangkannya atau membasuhnya dengan sekali basuhan untuk menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Cukup dia ujar Imam Nawawi, dan ini kaulnya paling sahih. Nah, misalnya kita mandi, kita mandi ya, rupanya mandi ini langsung mandi aja, kada beberasih dulu atau kada mencek-cek. Nah, imbahnya mandi beniat mengatakan banyu sotobo. Imbahnya itu sakanya dibatis di tapak batisnya ada darah. Kita misalkan darah aja lah, karena darah kan bisa berikit kalau lah bisa berikit. Nah, lalu di kita ada darah nih. Jarsidin kalaunya darah itu kawa sekali hilang nih, itu cukup dia sekali basuh Tapi kalau darah ini rata-rata kada mau hilangnya lah, imunnya sudah kering. Nah, berarti kalau kada hilang sekali basuh, berarti kita harus menghilangkan darahnya dulu, bersihkan dulu dari darah, menghilangkan najis dulu. Tak sudah bersih, berarti itu belum hilang yang hadasnya yang di posisi darah tuh, basuh pulang sekali. Nah, sekali basuhan yang kedua itu untuk mengangkatkan hadasnya. Itu kalaunya kada hilang dengan sekali basuh. Tapi sini kalaunya hilang aja dengan sekali basuh. Nah, misalnya apalagi najisnya itu najis hukmiyah, ya kan? Najis hukmiyah atau najis ainiyah boleh juga, kayak darah tadi juga misalnya. Rupanya hanyar aja anaknya darah tuh, hanyar aja. Banyak melihat darah, darahnya basah juga, kita simbur tak aja kita simbur, hilang langsung darahnya. Berarti saat itu juga sudah menghilangkan menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Sekali basuh aja cukup ujar Imam Nawawi, karena bilanya hilang aja dengan sekali basuh cukup tuh hilang najis, hilang hadas. Apalagi najisnya kan hukmiyah, najisnya tuh bakasnya aja lagi. Bakas kamih ada karena di tangan, kering sudah lagi kelihatan. Upanya mandi ini kada membersih lagi di sini. Mandi ya kala mandi. Imbah itu ingat, di sini ada najis dari jar di tangan kiri. Nah, karena najisnya sudah kada kelihatan lagi, tapi bekasnya itu ada karena belum disucikan. Impinya pian basuh, tak pian masuk suci kala. Ya kan najis hukmiyah tuh bilanya sudah kering, ada kelihatan lagi, cukup sekali itu sudah suci. Nah, di sini bila najisnya tuh hukmiyah, tak kita simbur
najisnya suci, tangan kita ini maksudnya suci bukan najisnya, tangan kita ini sudah suci, hilang najis, kemudian hadasnya pun terangkat. Karena kawa dengan sekali basuh hilang najisnya. Nah, paham ya kalau lah? Nah, yang dipandir sini jadi wajib tuh bila najisnya tuh kada hilang sekali simbur. Kada hilang, artinya sekali simbur tuh nah kita gosok loh hanya kawa hilang anunya najisnya. Bah, di sini 2 kali proses, menghilangkan najisnya wajib, kemudian hanya mengangkatkan hadasnya 2 kali basuh, kada kok sekali aja kita. Ya lah. Nah, paham ya kalau lah? Nah, ini kan hukum sini menjelaskan seperti itu. Nah, khilafan lirrafi'i. Nah, basalahan pendapatnya dengan Imam Rafi'i. Imam Muhammad Abdul Qasim Muhammad Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i ini di atas pada Imam Nawawi lah. Nah, Imam Rafi'i ini yang mengmukhtasarkan di kitab Al-Muharrar namanya. Lalu Al-Muharrar itu diikhtisar ulang oleh Imam Nawawi, namanya Minhajut Talibin. Nah, jadi kalau kita sambung ke atas, Minhajut Talibin itu dari Muharrar. Muharrar itu dari Al-Wajiz. Nah, Al-Wajiz itu dari Al-Wasit. Al-Wasit dari Al-Basit. 3 kitab itu dari Imam Ghazali pengarangnya. Kemudian Al-Basit itu ikhtisar daripada kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, karangan Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain. Nah, itu Nihayatul Matlab itu daripada Imam Syafi'i. Ikhtisar kitab kitab induk daripada imam kita Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ya belajar kepada Imam Malik kepada Nafi kepada Ibnu Umar kepada Rasulullah. Nah, ini naranya rantaian emas keilmuan. Rantaian keilmuan yang secara silsilatul zahab ya. Rantaian emas dalam keilmuan yang kayak itu silsilahnya. Nih, kita baca nih sampai ke situ kitabnya. Nah, sampai kepada Rasulullah cuman dijabarkan benar, dijelaskan benar ya oleh ulama. Mestinya kita senang lah, syukur mana kita ini dijelaskan ulama tuh nah, pahaman hukum-hukumnya. Nah, nyaman kita. Nah, jadi itu kesalahan bagi pendapat Imam Rafi'i. Ujar Imam Rafi'i, sekali basuh kah? Berapa kali basuh kah? Pokoknya wajib hilangkan najisnya dulu sudah. Jadi sekali basuh berarti menghilangkan najis, basuh lagi untuk mengangkatkan hadas. Nah, beda sedikit pendapatnya lawan Imam Nawawi. Ujar Imam Nawawi, mungkin sekali kawa hilang najisnya, sekali basuh itu sudah kawa menghilangkan najis dan mengangkatkan hadas. Ujar Imam Rafi'i, ada. Najis sekali, hadas sekali. Nah gitu itu dah. Kita mandi wajib ya para jen. Bujur aja kalau lah. Bagi kita tuh jangankan kayak itu ya lo rancak kita membasuhnya ya lah. Harus ada darah apa pasti kita hilangkan dulu. Bahkan sebelum mandi kita hilangkan dulu darahnya ya lah. Nah habis sudah. Jadi itu rukun mandi wajib dalam kitab kita ini 3. Nah pertama niat. Yang kedua meratakan banyu ke seluruh badannya dan zohirnya lah, yang zohirnya ini kulit dan bulu-bulunya. Nah yang ketiga dalam kitab ini menghilangkan najis dari badannya bilanya ada. Nah, bilanya ada najis itu pun tadi ada khilafiyahnya. Ya, bilanya ujar Imam Nawawi kawa sekali basuh, berarti ketikanya basuh sekali itu tak angkat ya sudah hadasnya, najisnya hilang, hadasnya terangkat. Yalah. Bilanya kada hilang sekali basuh, berarti perlunya menghilangkan najisnya dulu. Hanya ini membasuh basah untuk mengangkatkan hadas yang di bagian najisnya tadi. Nah habis sudah. Kemudian lagi, wa wasafal musannifu al-ghusla bil wajibi nazaran ila anna kalamahu fi bayani ma la budda minhu wa illa fal ghuslul masnunu kal wajibi fi ma dzakarahu. Nah itu membaca kitab fikih itu intonasinya. Yalah membaca bahasa Arabnya tuh dah. Kenapa kita membaca itu yang ngesal terus dibaca. Nah, dulu kan membimbing baca kitab nih.
diangkat sebagai pembimbing membaca kitab. Jadi kalau lawan ulun baca kitab, bila membaca kitab fikih, ada kawannya bertarus dia lancar baca nih. Masa musanifu lagu sabil wajibin auzulillahi anna kalamat fi bayani ma la budda min wa ila fal no ada kawalan ulun baca itu. Kalau juga bisa baca masih. Ini ada gayanya, ada intonasi sama kita bahasa Indonesia aja kalau ada titik komanya ya lah. Kayak itu juga baca kita bahasa Arab tuh. Nah, wa wasafal musannifu al-ghusla bil wajibi nazaran ila anna kalamahu fi bayani ma la budda minhu wa illa itu bacanya wa illa fal ghuslul masnunu kal wajibi fi ma dzakarahu. Tuh pas tuh kenalan artinya cobalah. Wa wasafal musannifu al-ghusla bil wajibi dan telah mensifatkan oleh musannif akan mandi dengan ungkapan wajib. Jadi kan wa furudul ghuslil wajibi di sini yang semalam tuh dulu, yang semalam dah. Dan bermula rukun-rukun mandi wajib. Jadi mensifatkan maksudnya menatakan. Sifat naranya kan mandi ini kan ada mandi wajib, ada mandi sunat. Nah ternyata musannif itu kan mensifatkannya atau menatakannya dengan kalimat wajib. Dan bermula rukun-rukun mandi wajib di sini. Berarti kan yang dibahas ini mandi wajib kalau rukunnya 3 lah di sini. Amun mandi sunnah bang, berapa rukunnya? Nah kan musannif kan mengungkapkan mandi wajib. Jangan jadi sini. Dan bermula rukun-rukun mandi wajib dan mandi sunnah di sini. Nah itu kan, ini ada sini. Rukun-rukun mandi wajib di sini. Nah itu aja sini. Yalah 3 di sini. Itu sidin mensifatakan kalimat mandi itu dengan wajib. Jadi menyebutkan kan rukun-rukun mandi wajib. Itu alasannya nazaron karena memandang ila anna kalamahu kepada bahwasanya pembahasannya kalam musannif tersebut pembahasannya fi bayani ma la budda minhu pada menjelaskan gawian-gawian yang tidak boleh tidak daripadanya. Jadi kita menjelaskan sesuatu yang wajib dalam mandi itu. Itu kan. Berarti karena kada tertuju hanya kepada mandi wajib. Pokoknya bila mandi itu jadi ibadah, entah mandi wajib, mandi sunnah, lah yang mau kada mau harus digawi dalam mandi itulah 3 di sini. Nah itu tuh. Nah, berarti kan bahasa kita rukun, mau kada mau harus menggawi dalam mandi. Berarti rukun, apakah itu rukun mandi wajib jakah? Ada sini menjelaskan yang wajib yang harus digawi lah dalam mandi itu. Nah, itu maksudnya sih 3 niat meratakan air seluruh tubuh bila ada najis dihilangkan. Nah, kada tertuju rukun itu hanya kepada mandi wajib. Tapi mandi sunat pun sama. Karena yang dimaksud sidin itu yang disama sidin niat, kemudian meratakan air seluruh tubuh, kemudian menghilangkan najis. Itu sidin mau kada mau yang harus digawi dalam mandi sidin. Nah, kayak itu tuh. Yang harus digawi dalam mandi sidin. Nah, itu jadi maksud musannif itu bukan hanya mengadakan rukun mandi wajib. Lah, tapi yang disampaikan sidin rukun-rukun itu yang mau kada mau harus digawi dalam mandi. Anak-anak mandi supaya sah, baik itu mandi wajib, mandi sunnah, maka berniat meratakan air ke seluruh tubuh, kemudian menghilangkan najis. Amun ada. Cuman niat ibadah beda kalau mandi wajib niat mandi wajib. Kalau mandi sunnah niat mandi sunnah. Gawinya sama sih kayak itu bang. Gawinya sama. Berniat meratakan air setubuh, kemudian apa? Menghilangkan najis amun ada. Nah, jadi nazaran ila anna kalamu fi bayani ma la budda minhu. Wa illa sidin. Wa illa dan jika tidak sidin. Nah, apa di situ takdirnya? Wa illa itu ya. Nih, kalau di fikih kami dulu bila mengaji bila ada kalimat wa illa ini jungkir balik mentakdirkan musannifnya man badar adalah amun kada di sidin. Nah, kayak itu aja. Amun kada apa nih kisahnya? Baca kitab tuh kada kawan sebenarnya lah amun kada apa aja. Nah, wa illam naqul
Yala inna wasfahu al-ghusla bil wajibin nazaran ila anna kalamahu fi ma la budda minhu bal qulna inna wasfahu al-ghusla bil wajibi wasfu takhsisin fala yasih jadi li anna al-ghusla masnuna kal wajib fi ma dzakara ay minal furud. Oh itu takdirnya panjang benar lah. Amunnya kada, jadi amun kada kita katakan nangka itu jadi maksud musannifna menaatakan dengan kalimat wajib, lalu itu maksudnya sidin itu menarang akan apa-apa yang gawian yang wajib dalam mandi itu yang harus digawi mau kada mau harus dilakukan. Amun kada kita katakan seperti itu kata-kata musannif berarti karena beda hukum sidin. Berarti kalau mandi sunat kada itulah wajibnya. Oh kada sih Den, kada. Tapi kita katakanlah bahwasanya jadi kita musannif itu mengatakan yang kalimat wa furudul ghuslil wajibi rukun-rukun mandi wajib tulah jadi ini. Nah itu maksudnya sidin hendak menarang akan apa-apa yang harus digawi dalam mandi. Oh nentokah sidin. Nah berarti sidin fal ghuslul masnunu kal wajibi fi ma dzakarahu. Berarti maka mandi yang disunnahkan pun hukumnya sama seperti mandi wajib fi ma dzakarahu. Pada apa samanya? Samanya pada apa? Fi ma dzakarahu. Pada rukun-rukun yang disebutkan oleh musannif oleh pengarang. Artinya sih dan mandi sunnah pun sama kewajibannya. Baniyat meratakan banyu ke seluruh tubuh lawan menghilangkan najis amun ada. Itu juga kada belain nah. Nah jadi itu aja di sini mudah-mudahan kita diberi pahaman oleh Allah lah. Nah, deh ini baca kitab ini ada gampangan. Ini kitab Orang Bahari. Yalah, pengarangnya ini kan Imam Romli Al-Kabir. Imam Romli Al-Kabir itu kan abahnya Imam Romli Shogir. Jadi ke atas lagi tuh. Jadi biasanya karangan kitab itu bilanya makin lawas makin ngalih dibaca. Itu makin ketak kesini kitab itu makin nyaman karena kan melihat zaman. Makanya kitab-kitab karangan ulama wahyi ini nyaman-nyaman jadi baca. Karena bahasanya pun bahasa nyaman. Kalau kita bahari ngalih, mau kada belajar bah. Atau kada bujur-bujur menguasai ilmu nahu, ilmu sorof itu sulit. Ya, bagi fikih kan kita harus perlu pemahaman, penjelasan. Ajar aja guru kami dulu, Jasidin ulama fikih ini sini paling abdol jadi. Ada harat jadi karena harus menguasai berataan Jasidin. Munnya kada kan kau memahami. Namanya hadis baca ya lah, hadis baris sudah ya lah. Menjelaskan tengahnya sedikit umumnya kada paham juga ya lah. Nah wa illa fal ghuslu masnunu kal wajibi bima mudahan kita diberi pahaman dan selama ini mandi wajib kita bujurlah. Amin ya rabbal alamin. Karena bahaya benar mau mandi wajib ini salah. Kayak ini ada orang mandi wajib ini salah, berduduk di masjid nih berdosa aja nya. Dosa aja guru busuk. Jadi jago busuk. Amunnya salah mandi wajib sih dan dikiranya baik melakukan la ilaha illallah di masjid nih padahal berdosa aja. Kenapa? Orang yang kada sah mandi wajib masih badas besar. Orang badas besar haramnya di dalam masjid ada dapat pahala. Nah ini kita khawatirin maka kita disuruh dan selama ini bujur mandi wajib kita nyaman aja ya Allah berniat meratakan banyak salat Allah subhanahu wa ta'ala. Minta halal minta redha, mudah-mudahan apa yang dibaca hari ini mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat Rasulullah berkata bapak di baca sini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kedua Allah kita, guru-guru kita, keluarga kita semua diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang bersih, ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan kita beri taufik hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat ibadah, diberikan kesehatan, kami sempurna zahir batin, diselamatkan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan daripada segala macam bala musibah penyakit. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman yang sempurna, masuk surga bighairi hisab, mendapatkan syafaat Rasulullah, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadini ya ala kulli man min salafus salih. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min halalin nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyinna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina wa la tadhhab barakatihim 'anna wa akhtim bis salihati a'malana وأدخلنا الجنة مع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله